Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 wilayah Jawa Timur dan Bali menuju zona integritas. Menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Pada tanggal 31 Juli 2017, telah diadakan penandatanganan pencanangan pembangunan, zona integritas, dan deklarasi anti gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 wilayah Jawa Timur dan Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga, sebagai bagian dari kesungguhan institusi ini dalam mengukuhkan diri sebagai unit kerja yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya KKN disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel. Pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah diselenggarakan demi terciptanya pemerintahan yang baik dengan 3 indikator utama, yakni 1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan 3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Di antara strategi percepatan pencapaian indikator utama tersebut adalah dengan melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 52 Tahun 2014, pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui beberapa tahapan. 1. Tahapan pertama adalah pencanangan zona integritas melalui deklarasi atau pernyataan dari pimpinan yang menyatakan bahwa instansinya telah siap untuk membangun zona integritas. Salah satu syarat untuk pencanangan pembangunan zona integritas adalah di mana pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen Fakta Integritas. Tahapan kedua adalah proses pembangunan zona integritas, di mana pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Tahapan pembangunan zona integritas. Pencanangan zona integritas. Tetapkan unit kerja yang akan dijadikan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Tetapkan rencana aksi reformasi birokrasi untuk unit kerja zona integritas. Pelaksanaan rencana aksi. Ukur indikator hasil dan proses yang dicapai. Lakukan monitoring, evaluasi atas indikator hasil dan proses yang dicapai. Ajukan usulan untuk dievaluasi oleh Kementerian Pan-RB. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 klasifikasi korupsi: kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan. Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permen PUPR Nomor 14/PRI/M/2016 tentang pengendalian gratifikasi pasal 12B berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pengertian gratifikasi. Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang,
barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Prinsip dasar, setiap pegawai Kementerian PUPR dilarang menerima dan atau memberikan gratifikasi. Bertanggung jawab, menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan atau pemberian gratifikasi. Pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Pengendalian gratifikasi. Setiap pegawai Kementerian PUPR wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dilarang memberikan gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Apabila tidak dapat menolak gratifikasi, wajib dilaporkan kepada KPK atau melalui UPG. Pemberantasan pungli. Definisi pungli. Pungutan liar atau pungli, perbuatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang mengatasnamakan aparatur pemerintah dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungli pada hakikatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Perbedaan pungutan liar dengan suap. Pungli itu adalah perbuatan sepihak. Biasanya dilakukan oleh para petugas atau penyelenggara pemerintahan. Suap adalah perbuatan dua belah pihak yang bekerja sama dan berkonspirasi. Orang yang menjadi korban biasanya terpaksa memberikan atau melakukan sesuatu agar keperluannya didapat. Sebenarnya orang yang dimintai pungli tidak perlu takut untuk melaporkan karena mereka cenderung menjadi korban. Penyebab adanya pungli: penyalahgunaan wewenang, sikap mental, oknum petugas pelayanan publik yang korup, dorongan ekonomi, penghasilan tidak sebanding dengan tugas atau tanggung jawab, kultur dan budaya organisasi, prosedur pelayanan publik yang panjang dan melelahkan, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. BBPJN 8 Surabaya berkomitmen membangun zona integritas dengan menuju WBK dan WBBM. Wilayah zona integritas untuk Balai 8 dicanangkan tanggal 31 Juli 2017. Saat ini sudah sampai pada tahap penilaian internal oleh Kementerian PUPR pada tanggal 7 Agustus 2017. Mereka akan melakukan survei langsung ke customer yang kita layani itu. Jadi sangat independen sekali. Roh sebenarnya dari Z ini, zona integritas, adalah keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan, khususnya perubahan untuk memberikan pelayanan, sehingga membuat mindset dari seluruh insan Balai 8 ini berubah dari yang tadinya bahkan istilahnya dilayani, ini mau tidak mau menjadilah insan yang melayani. Seluruh regulasi yang dibuat termasuk Permen PUPR nomor 14/PRI/M/2016 mengandung maksud dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai pedoman bagi pegawai Kementerian PUPR dalam pengendalian gratifikasi untuk mewujudkan pegawai yang bersih dan bebas dari KKN. BBPJN 8 wilayah Jawa Timur dan Bali yang telah mengukuhkan diri sebagai unit kerja yang menuju predikat WBK diharapkan hendaknya menjadi penyemangat bagi seluruh pegawai
untuk semangat baru dalam bekerja dengan menerapkan nilai-nilai integritas dan reformasi birokrasi secara nyata dan konsisten. Balai 8, terdepan, Bina Marga, maju, kerja, Indonesia, saya